Hai, halo. Beberapa hari ini banyak pembicaraan ya tentang kebijakan-kebijakan yang sering dilakukan sejak 10 tahun terakhir yang dikaitkan dengan kebijakan yang terlalu dianggap populis. Mana kebijakan populis ini dianggapnya itu tentu kebijakan publik ya, lain kalau kebijakan pribadi. Kalau kebijakan pribadi itu urusan mereka. Tapi kebijakan pejabat publik yang cenderung membuat sebuah kebijakan yang cenderung untuk eye catching, menarik perhatian, dan sepertinya menjadi solusi, sepertinya menjadi problem, sepertinya juga bagian dari yang membuat Indonesia lebih cepat bahagia, lebih cepat makmur, tapi nyatanya problem. Kebijakan-kebijakan populis itu sebenarnya indikasi ada penyimpangan sistem dan itu beresiko korupsi sebenarnya. Kita ambil contoh kebijakan-kebijakan menyangkut mobil nasional, terus kemudian itu juga tidak sistemik, sehingga ciri khas dari kebijakan-kebijakan yang populis itu cenderung tidak sistemis dan tidak sustain, tidak berkelanjutan, bahkan cenderung memiliki resiko-resiko korupsi dan menimbulkan problem yang berkepanjangan. Ambil contoh mobil nasional, kereta api cepat, juga itu tidak sistemik sebenarnya. Tadi itu kebijakan populis sebenarnya dari awalnya. Terus kebijakan-kebijakan populis lain, coba deh ambil kebijakan-kebijakan populis yang sifatnya kesannya sepertinya itu menolong sebenarnya, memberikan sesuatu yang kelihatan seperti akan menyembuhkan penyakit. Tapi bagian lain sebenarnya itu bagian dari risiko-risiko besar membuat kita makin terpuruk dari sisi pemberantasan korupsi. Ambil contoh isu makan siang, itu juga sebenarnya tidak sistemik, dan itu termasuk kebijakan populis, itu berisiko sebenarnya. Terus kemudian ambil contoh koperasi dan seterusnya. Dan antara itu termasuk juga kebijakan-kebijakan ini dianggap seperti solusi baik yang dianggapnya bisa menyelesaikan, tetapi sebenarnya ancamannya cukup banyak sehingga kemudian risiko korupsinya terlalu tinggi. Ambil contoh sekarang yang kita ambil di Tempo belakangan ini, ada sebuah anggapan tentang kebijakan-kebijakan populis di daerah yang menurut saya itu juga menunjukkan adanya risiko-risiko besar yang memungkinkan kebijakan-kebijakan populis itu sebenarnya hanya merupakan jalan pintas saja dan rakyat merasa ini menjadi bagian penting, tapi sudah banyak bukti menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan-kebijakan yang populis itu cenderung tidak menghasilkan sesuatu yang menyelesaikan problem. Karena public policy, kalau dilihat banyak teori yang bisa, ya oke, ada juga pembenarannya public policy-nya tentang bagaimana seseorang harus kelihatan populis, nanti dari sana akan ada solusi-solusi yang kemudian itu menjadi ide berikutnya, tetapi berisiko. Dan fakta menunjukkan untuk indeks negara yang indeks persepsi korupsinya 37, let's say Indonesia, itu lebih kepada ketidakpastian sebenarnya, yang membuat saran kepada kita stop membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis, karena itu tidak sistemik dan itu cenderung mengatasi masalah dengan sesaat yang kelihatan rakyat bahagia, tapi sebenarnya di ujung-ujungnya bisa dapat kita pastikan mereka akan kecewa karena tidak sustain. Nah, ciri khas dari sustain adalah sistemik, berdasarkan sistem. Jadi kalau dana itu ada anggarannya, bisa diedit, terus kemudian ada demokrasi, ada kemudian konsensus dan seterusnya yang memungkinkan kita bisa mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan populis itu akan membuat sebuah upaya yang sebenarnya datang dari seorang pemimpin yang tidak hanya sekedar menyatakan ini loh saya punya ide. Kita sudah ngalami 10 tahun terakhir, bahkan problemnya itu merembet kemana-mana, sampai ke soal-soal ijazah palsu dan seterusnya. Jadi sekali lagi, stop kebijakan-kebijakan sifatnya populis, karena itu tidak sustain dan berisiko dari sisi korupsi. Oleh sebab itu, mari kita mulai membahas sesuatu, memakai prinsip-prinsip demokrasi, apakah itu dalam memutuskan anggaran, menyusun program yang berjangka panjang. Sekali lagi, stop kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis, karena itu cenderung ngawur memang ya, dan menimbulkan isu-isu transaksional yang sulit sekali untuk kemudian pada bagian akhir dimintai pertanggungjawabannya, karena belakangan pasti akan ngeles, ya kan? Loh, saya kan ngasih ide, yang jalanin bukan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh sebab itu sekali lagi kita tekankan, stop kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis, dan kemudian mari kita sesuatu yang lebih sustain untuk membangun Indonesia yang lebih beradab. Terima kasih, sekian.